semuanya, welcome to Hattrick AOC. Kami harap kalian tidak merasa jauh dengan cara kami mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi kalian. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita, dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempatnya orang-orang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian punya kawan ataupun keluarga yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama ibadah di tempat ini. Di AOC ini kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika pembicara mengatakan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon positif dan membangun di kolom komen. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker kita tetap gunakan, dan kita bisa menyapa satu dengan yang lainnya dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ini ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya setiap hari Minggu 2 kali ibadah yaitu jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftarkan link yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Yang kedua, Teens Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Dan yang ketiga, jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam, AOC mengadakan Worship and Word, di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join VIP Live, Instagram Son of Praise Official, dan juga YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Dan yang keempat, buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semua, welcome to Teen Online Service. Nah, di minggu ini nih kita mau bahas tema yang menarik. Tapi sebelumnya aku pengen tanya sama kalian. Ada yang fans Marvel di sini? Ada nggak? Ada yang udah nonton film Marvel yang terbaru nih, yang lagi hot nih di bioskop? Ada yang udah nonton? Nah, sedikit spoiler alert nih ya. Di film ini ada suatu cerita yang menarik. Ada sebuah karakter yang dia itu punya cita-cita untuk menciptakan sebuah dunia atau lingkungan yang sempurna, lingkungan yang baik. Nah, di dalam proses beliau menciptakan sebuah environment lingkungan yang baik ini, banyak sekali yang dikorbankan, seperti menciptakan makhluk yang baik, menciptakan bumi yang baik. Nah, tetapi ada suatu hal yang menimbulkan kekacauan di sini. Makhluk-makhluk ciptaannya bertanya-tanya sama dia, kenapa sih aku diciptakan? Kenapa kita ada di sini? Apa sih tujuan kita diciptakan, kita semua ini? Bukankah ini mirip dengan kehidupan kita sehari-hari? Khususnya aku sendiri sering bergumul tentang kenapa ya kok aku diciptakan? Kenapa sih harus ada manusia? Apa tujuan dari Tuhan menciptakan manusia? Why human? Kenapa harus manusia? Kita bisa lihat di Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Kenapa Tuhan ciptain manusia? Kemudian Allah berfirman, baiklah, kita akan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lalu Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Gimana sih pendapat Alkitab tentang kenapa manusia diciptakan? So many reasons, sangat banyak sekali tafsiran menurut ahli-ahli agama, ahli teologi. Di sini aku ingin simpulkan beberapa nih. Kenapa sih manusia diciptakan secara Alkitab? Yang pertama, kehendak kasih. Kita semua pasti percaya kan jika Tuhan itu kasih. Di dalam kekristenan pun sendiri kita diajarin jika Allah sendiri itu kasih. Dan di sini, di Alkitab, kita percaya kalau
Kita ini adalah wujud dari cinta kasih Allah. Kita adalah wujud nyata dari cinta kasih Allah itu sendiri. Wujud kasih Allah untuk berbagi kehidupan dengan ciptaannya. Yang kedua, relation with God, relasi dengan Allah. Allah menciptakan manusia supaya manusia bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Untuk mengenal, untuk mencintai, untuk memuliakan. Supaya kita bisa memiliki relasi dengan Tuhan. Atau yang selama ini kita dengar untuk beribadah. Yang ketiga, bukti kebesaran Allah. Kita adanya dunia ini, adanya ciptaan, adanya manusia, hewan, dan segala ciptaan yang lain adalah bukti dari kebesaran Allah itu sendiri. Apakah bukan bukti yang cukup jika bumi itu ada? Seringkali kan kita bertanya, apakah Allah itu ada? Apakah Tuhan itu ada? Salah satu bukti jika Tuhan itu ada adalah kita. Kita adalah bukti dari kebesaran Allah itu sendiri. Kita adalah bukti nyata, wujud fisik dari kuasa Allah. Dan kenapa? Kenapa kita ditunjukkan untuk menunjukkan kuasa Allah? Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Tidak hanya secara Kristiani, tapi beberapa agama lain mungkin juga mengajarkan untuk memuliakan Tuhan. Yang selanjutnya, kehendaknya yang baik. Kenapa Allah menciptakan manusia? Karena kehendak Tuhan. Yang mungkin kita semua belum bisa memahami, tetapi yang kita percaya di sini adalah kita adalah bagian dari kehendak baik Allah. Nah, poin yang ingin kita belajar di sini adalah why me? Bukan why human, tapi why me? Secara Kristen kita nggak bisa sangkal, banyak sekali perdebatan, banyak sekali tafsiran menjelaskan alasan Tuhan menciptakan manusia. Tetapi kita ingin ubah mindsetnya di sini, coba. Bukan tentang mengapa Tuhan ciptakan manusia, tetapi pertanyaan adalah, mengapa Tuhan ciptain aku sih? Kenapa Tuhan ciptakan saya? Kenapa Tuhan ciptain kalian? Kenapa Tuhan ciptain kita masing-masing spesifik dengan rancangannya sendiri-sendiri? Kenapa? Why me? First thing that kita harus lakukan adalah as God, not human. Banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab yang mengajarkan tentang apa sih tugas manusia di bumi. Seperti pada Kejadian 1 ayat yang ke-27 sampai yang ke-28. Inilah silsilah manusia pada waktu Allah menciptakan manusia. Menurut rupa Allah menciptakan dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pada firman di atas udah jelas banget lah dikatakan kalau manusia bertugas untuk memenuhi bumi, menaklukkan bumi, berkuasa atas bumi dan merawat bumi. Tetapi apakah hanya itu saja tugas kita sebagai manusia? Apakah sekedar merawat bumi tugas kita? Apakah kita diciptakan hanya untuk menjaga bumi? Of course no. Tidak. Karena di dalam setiap pribadi manusia, kita semua pasti percaya kita mempunyai rancangannya masing-masing kan? Ada yang dirancang untuk menjadi seorang arsitek, dokter, pilot, dosen, ataupun pekerjaan apapun, karir apapun yang akan kita jalani matinya. Akan ada rancangan yang spesial buat kita semua, ada rancangan pribadi. Kan kita semua udah dirancang sebelum kita dilahirkan nih. Tentu saja rancangannya Tuhan itu khusus untuk kita masing-masing. Tetapi seringkali yang kita kurang berhasil pahami di sini adalah kita selalu menanyakan ini kepada orang lain. Kita menanyakan ini kepada Alkitab, kita mencari jawaban di Alkitab, kita baca Kejadian sampai Wahyu. Nama kita nggak akan pernah kita baca tertulis di situ. Ataupun kita tanyakan kepada pendeta misalkan, kenapa sih Pak saya diciptakan? Kenapa sih Pak saya diciptakan? Tujuan saya apa sih? Kita tanya kepada orang pintar, orang-orang yang mengerti spiritual. Kesalahan kita adalah di situ. Kita selalu mencari wujud nyata dari kasih Tuhan, kita mencari jawaban dari Tuhan, tapi kita seringkali lupa untuk tanya ke Tuhan. Kita nggak akan menemukan jawaban itu dalam Alkitab, dalam petinggi-petinggi agama, di dalam orang yang mengerti spiritual, orang yang rohani, ataupun dalam agama itu sendiri. Karena kebenaran itu hanya datang dari Tuhan.
Kita bisa lihat di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kristus berkata kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Seringkali kita lupa untuk tanya ke Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kenapa sih aku diciptakan? Apa sih rancangan yang spesial dalam hidup aku? Aku sendiri nggak bisa menjawab pertanyaan kalian. Karena rancangan itu ada dalam diri kalian masing-masing. Tuhan menciptakan kalian sudah ada rancangannya. Kadang kita cuma perlu merenung. Kita cuma perlu berdiam diri, kita ingat lagi. Kita kembali kepada Tuhan, kita kembali kepada pencipta kita. Kenapa sih aku diciptain di sini? Apa sih tujuan dari penciptaanku? Ada alasan apa sih kenapa seorang manusia, misalkan Jason nih, diciptain di sini? Nah, seringkali terjadi penyesatan di antara manusia ya karena hal-hal seperti ini. Ketika kita kan sebenarnya the blind, orang yang buta. Kita nggak mengerti kehidupan setelah kematian itu pastinya kayak gimana, dunia roh itu kayak gimana, kita nggak pernah tahu pasti. Dan seringkali terjadi penyesatan di antara manusia. Ada seorang yang bilang, oh kamu itu diciptakan untuk A, B, C, D, F, G. Belum tentu benar. Apakah Tuhan bisa menggunakan manusia untuk memberitahukan hal ini kepada manusia yang lain? Tentu saja bisa. Tetapi kita harus penuh hikmat dan kebijaksanaan. Tidak semua yang datang dari agama datangnya dari Tuhan. Tidak semua kata-kata pendeta itu datangnya dari Tuhan. Tidak semua tafsiran dari pendeta, tafsiran dari petinggi agama itu dari Tuhan. Kadang itu memenuhi ego manusia itu sendiri dan kita harus bijak di sini dalam menyikapi ini. Kita nggak boleh sekedar mendengarkan apa kata orang tentang diri kita tanpa kita menyikapi diri kita dengan bijak, tanpa kita merenungkan diri kita dengan benar, tanpa kita bertanya kepada Tuhan, apakah sudah benar sih kata-kata orang ini tentang aku? Apakah itu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita? Nah, di sini kita udah belajar kalau mau tahu apa itu kebenaran ya datangnya ke Tuhan, jangan kepada manusia, jangan kepada kitab suci, jangan kepada agama. Datanglah kepada Tuhan itu sendiri. Nanti Tuhan yang akan ngasih jawaban, bisa melalui manusia lain, bisa melalui kitab, bisa melalui agama. Tetapi jangan pernah datang ke agama, ke Alkitab, kepada orang lain untuk jawaban yang kita tidak tahu pasti. Yang kedua adalah fulfill the purpose. Kita semua udah belajar kalau ada alasan dan ada tujuan kenapa kita semua diciptakan. Ada alasan yang spesifik dan khusus. Tapi sering kali nggak sih kita kayak udah berusaha, oh aku ngerasa Tuhan punya rencana A buat aku. Oke lah, untuk memenuhi rencana Tuhan, aku ingin melakukan kegiatan yang A, B, C, D, F, G. Oh kayaknya Tuhan panggil aku untuk menjadi pelayan Tuhan deh, untuk melayani di bidang sekolah minggu sebagai pembicara anak-anak. Oh berarti aku itu harus belajar. Yang pertama aku harus pendalaman Alkitab dong, supaya aku tahu dasar-dasar kekristenan. Oh yang kedua aku harus belajar bicara, supaya aku bisa menyampaikan apa yang aku sampaikan dengan baik kan. Sering nggak sih kita punya rencana-rencana kayak gini, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang. Tapi seringkali rencana kita itu kayak nggak berhasil gitu. Kita udah ngeplan A, B, C, D, F, G, tahu-taunya waktu berangkat hujan deh. Kan jadinya nggak jadi. Kita bisa buka di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi pastinya akan rancangan Tuhan yang nantinya terlaksana kan. Rancangan yang baik yang penuh damai sejahtera. Yang kita harus sadari di sini adalah kita sebagai manusia, we have limitation. Kita semua terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Kemampuan kita untuk mengingat sesuatu terbatas. Kemampuan fisik kita juga terbatas. Dan kita harus mengakui itu. Kadang beberapa dari kita menolak untuk mengakui kalau kita itu terbatas. Akhirnya apa? Kita burn out, kita kelelahan. Dan ketika kita sudah burn out, kita sudah kelelahan, dampak yang lain adalah bisa jadi kita cari pelarian yang negatif. Kita melakukan healing, tapi healingnya ini nggak benar nih.
mabuk-mabukan, pesta-pesta yang nggak jelas, yang menimbulkan dampak buruk bagi diri kita sendiri nantinya. Kita harus mengakui kalau kita itu punya batasan, we have limitation. Lalu apa sih yang harus kita lakukan tentang batasan-batasan kita? Ya kita harus kembali pada Tuhan lagi. Walaupun ada rencana-rencana dari kita yang nggak berhasil nih, walaupun kita udah merasa untuk melakukan sesuatu for the cause, kita udah melakukan sesuatu untuk alasan yang benar, kita udah ngerasa nih kita udah berbuat baik, kita berbuat sesuai dengan yang Tuhan perintahin, kita udah berbuat A, B, C, D, F, G sesuai dengan yang menurut kita ini benar. Tapi kembali lagi, rancangan Tuhan yang akan terlaksana. Kita nggak perlu kayak berkecil hati atau bersungut-sungut. Kita loh udah niatnya baik, kenapa sih kok Tuhan nggak izinin rencana yang ini terjadi? Kan tujuanku udah benar Tuhan. Kan katanya Tuhan aku jadi orang yang kayak gini. Ya udah aku ngelakuin ini. Kenapa sih Tuhan masih gagalin? Kenapa Tuhan nggak lindungi kegiatanku supaya ini berhasil dengan sempurna? Nggak ada masalah. Manusia memang tahu apa yang baik dan yang jahat. Tetapi ingat, Tuhanlah yang tahu apa yang terbaik buat kita kan. Kadang kita cuma harus percaya. Kita harus beriman. Iman kan nggak berdasarkan apa yang kita ketahui, tapi apa yang kita yakini. Di balik bagaimana cara kita mengenal Tuhan, bagaimana cara kita menyembah Tuhan, yang penting adalah keyakinan kita sendiri. Yang pertama tadi kita udah belajar kalau ask God, not human, tanya kepada Tuhan. Kejarlah Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Mungkin buat kalian yang non-Kristiani, beribadahlah. Keyakinan kalianlah yang akan menjawab pertanyaan itu nantinya. Yang kedua, terus gimana kalau aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan sih? Fulfill the purpose, penuhi tujuannya. Penuhi dengan sebisa kalian, lakukan semuanya dengan maksimal. Kalau kalian gagal, ya coba lagi, kalian coba apa yang lain. Ketika kita gagal melakukan sebuah tujuan, ganti caranya, jangan tujuannya. Di sini aku harap firman ini dapat membantu kalian untuk menyadarkan kita lagi, supaya kita kembali kepada Tuhan, kita menemukan jawaban atas kenapa kita diciptakan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada hari ini, Engkau telah memberikan kami renungan ini. Terima kasih telah menciptakan kami percaya akan rancangan-Mu yang baik akan hidup kami. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat kebijaksanaan, supaya kami dapat memahami apa rancangan-rancangan yang Tuhan berikan kepada hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.